Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video mata kuliah landasan pendidikan mengenai permasalahan-permasalahan pendidikan. Sebelum kami membahas materinya, kenalan dulu ya. Yang pertama, Dwi Nur Aini. Yang kedua, Hendikmah. Yang ketiga, Lia Sofia. Yang keempat, Sulistiowati. Yang kelima, Zulfa Fauzul Muna. Dan yang keenam, Rina Sari. Oke teman-teman, selanjutnya kita belajar bersama ya. Permasalahan dalam sistem pendidikan dan solusinya ada 5 yang kita bahas pada video berikut. Yang pertama, rendahnya pemerataan pendidikan. Yang kedua, rendahnya mutu pendidikan. Yang ketiga, rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Yang keempat, rendahnya efektivitas pendidikan. Dan yang kelima, rendahnya efisiensi pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyebab dan solusi rendahnya pemerataan pendidikan. Beberapa penyebab rendahnya pemerataan pendidikan antara lain, yang pertama, dikarenakan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan daya tampung dan kapasitas layanan pendidikan. Maksudnya adalah karena semenjak awal kemerdekaan hingga tahun 1970-an, pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan sekitar 3-4 juta per tahun. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kenaikan jumlah peserta didik. Implikasinya adalah semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan mengalami kenaikan. Yang kedua, masih minimnya perhatian pemerintah untuk pelosok daerah. Pemerintah dinilai masih kurang dalam memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok daerah. Hal ini bisa dilihat ketika pihak pemerintah lebih mengutamakan upaya pembangunan di berbagai sekolah perkotaan. Yang ketiga, kesalahan dalam penilaian kualitas sumber daya manusia. Selama ini, kita sering membedakan kualitas sumber daya manusia antara yang ada di kota dengan yang di desa. Penilaian itu sangat salah, karena setiap manusia memiliki kecerdasan yang sama. Yang membedakan adalah ketajaman dalam berpikir. Misalnya, ketika seseorang dinilai cerdas, itu karena sering mendapatkan pendidikan yang mumpuni, atau bisa dikatakan otak mereka sering terasah. Berbeda dengan mereka yang jarang bahkan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka akan cenderung tumpul dalam berpikir. Yang keempat, kurangnya sinkronisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat terlalu fokus pada pembangunan pemerintahan yang ada, sehingga melupakan pembangunan yang ada di pemerintah daerah. Yang kelima, masih minimnya pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di daerah. Dalam memberikan fasilitas, pemerintah dinilai kurang maksimal, sehingga pendidikan anak di daerah terkesan asal-asalan. Beberapa solusi rendahnya pemerataan pendidikan antara lain, yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Saat ini, pembangunan gedung sekolahan yang lama dilakukan rehabilitasi, sehingga butuh biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah yang sudah ada, alangkah baiknya dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang ada di setiap penjuru pelosok daerah. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran dan penyaluran bantuan, seperti pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Pemerintah harus menjalankan program pembagian buku gratis kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia,
Tentu saja, program ini harus dibarengi dengan program minat baca buku. Yang berikutnya adalah program pembagian peralatan sekolah secara gratis untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Berikutnya, peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Dengan keadaan seperti ini, maka pemerintah wajib menelusuri satu persatu akses jalan menuju sekolahan, sehingga tahu mana yang seharusnya diutamakan. Rendahnya mutu pendidikan. Penyebab: rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum mempunyai profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi peningkatan kualitas guru di Indonesia juga berpengaruh besar dalam peningkatan prestasi siswa. Untuk penyebab yang lainnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, mulai dari banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang gedungnya rusak, penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Bahkan, masih banyak sekolah yang tidak mempunyai gedung sendiri, tidak mempunyai perpustakaan, tidak mempunyai laboratorium, serta penggunaan teknologi informasi yang tidak memadai. Solusi: yang pertama, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Selain memberikan pelatihan, rendahnya kualitas guru juga bisa diberi solusi dengan membiayai guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan keprofesionalan, meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru, serta meningkatkan kualitas guru. Untuk solusi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, serta meningkatkan sarana dan prasarana. Rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Relevansi berkenaan dengan rasio antara tamatanya dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya, atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya relevansi antara lain: yang pertama, rendahnya kemampuan menguasai life skill yang relevan. Masalahnya yaitu tidak adanya keserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang disebabkan dari kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan peserta didik ketika memasuki dunia kerja. Solusinya, telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang terdapat dalam pasal 26 dan adapun kriteria penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh satuan pendidikan maupun pemerintah. Yang kedua, rendahnya relevansi pendidikan dengan potensi daerah. Masalahnya, proses pendidikan cenderung tidak memperhatikan potensi lingkungan. Akibatnya, lulusan pendidikan tidak memahami potensi daerah tempat tinggalnya, dan siswa tidak bisa menganalisa berbagai kemungkinan yang dapat menjadikannya lebih cermat dan lebih peduli pada lingkungannya. Solusinya telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 36. 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang keempat, ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, rendahnya kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri. Masalahnya, adanya kesetaraan antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang disebabkan oleh kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan peserta didik ketika memasuki dunia kerja. Solusinya berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, Sisdiknas Pasal 54 tentang peran peserta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu rendahnya efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Sehingga para peserta didik tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita sendiri tidak tahu apa tujuannya? Berdasarkan penyebab rendahnya efektivitas pendidikan yang diuraikan tersebut, dapat digunakan solusi sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualifikasi guru agar dapat mencetak siswa yang berkompeten sehingga mampu menunjukkan kemampuan dan kualifikasinya. Yang kedua, meningkatkan kualifikasi institusi, yaitu dengan melakukan penilaian secara rutin mengenai program yang dijalankan institusi, apakah telah memenuhi kriteria sebagai institusi yang siap mencetak siswa-siswa yang berkompeten atau belum. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk lebih aktif dalam hal teknologi informasi agar semua selalu cepat dan tanggap terhadap perkembangan pendidikan. 5. Rendahnya efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensinya proses pendidikan di Indonesia. Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih. Namun, kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran. Namun, peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain sebagainya. Hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkannya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut. Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya per hari dimulai dari pukul 7.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk menghadapi pendidikan formal yang dinilai kurang.
Selain itu, masalah lain efisiensi pengajaran yang akan kami bahas adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan yang lebih. Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Solusi 1. Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Karena anggaran dari pemerintah yang terbatas, bantuan biaya dapat diberikan dengan cara menjaring siswa-siswa yang memang memiliki potensi diri, memiliki keterbatasan ekonomi sehingga dapat tetap melanjutkan pendidikan. Yang kedua, mengkaji ulang pembelajaran dan standar kompetensi. Dapat dilihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lama. Hal tersebut kurang efektif karena banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal. Jika waktu untuk pendidikan formal tersebut lama, maka waktu untuk pendidikan informalnya pun relatif sedikit. Sehingga perlu dipertimbangkan waktu pembelajaran untuk pendidikan formal agar bisa menyesuaikan juga pendidikan informalnya. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru, sarana prasarana, dan kesejahteraan guru. Banyak ungkapan bahwa sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru akan meningkatkan kualitas dunia pendidikan, karena dengan diberikannya tunjangan profesi kepada guru, maka kinerja, kemampuan, dan kreativitas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas akan menjadi lebih berkualitas. Kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya sehingga tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik. Oleh karena itu, haruslah disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pengajar. Cukup sekian video kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan pembahasan yang kurang jelas. Kami akan dengan senang hati menerima masukan kalian untuk memperbaiki video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.